namanya Dupres, saudara bisa juga istri traktir makan misop ataupun makan BPK ataupun makan KFC. Ya. Tema kita pagi ini kesuksesan palsu. Tahu saudara kesuksesan palsu? Ada juga muka-muka palsu. Saya lihat di sini nggak ada muka palsu. Ya. Jadi sudah terkasih. Karena di sini tadi dikatakan orang kaya yang bodoh, jadi kita ambil temanya kesuksesan palsu. Kenapa kesuksesan palsu tema kita pada pagi ini? Kita akan belajar dari Lukas pasalnya yang 12 ayat 13 sampai ayat yang 21 nantinya. Lukas pasal yang 12 ayat 13, orang kaya yang bodoh. Semua kita telah temukan? Amin. Baik, kalau saudara Bapak Ibu telah temukan, sekali lagi saya undang dengan hormat, kita sama-sama berdiri. Kita bacakan ayat ini. Saya nanti yang 13, saudara yang 14, dan 21 nanti kita sama-sama bacakan. Ya. Ada yang belum temukan? Ya, di belakang udah temukan semuanya? Ya. Demikian firman Tuhan, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau antara kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, hartanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barang." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa akan diingat?" Bersama, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul hartanya bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Amin. Silahkan duduk, Bapak yang terkasih. Jadi, mengapa kita buat temanya pagi ini kesuksesan palsu? Karena kita belajar dari orang kaya yang bodoh ini. Ya, karena di sini tadi dikatakannya di mana hasil tanya sangat berlimpah-limpah. Ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara di atas kamu?" Ya, karena di sini dikatakan orang kaya yang guru. Kan seperti itu kan? Dan ayat 15 katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah, waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Ya. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ pikiranmu. Kalau seorang kaya itu yang berpikir tentang kekayaan saja, bahkan waktu tertidur pun dia merasa ketakutan. Ya. Waktu juga saya pernah saksi di tempat ini. Kalau seorang kaya itu saudara tahu, pertama dia buat di depan rumahnya, "Awas anjing galak." Ya, ada pamfletnya, "Awas anjing galak." Yang kedua dia buat pagar tinggi-tinggi. Yang ketiga udah pagar tinggi-tinggi, ada lagi seperti tajam-tajam dia. Ya, besi dibuat dia tajam-tajam.
Yang keempat, ada kamera CCTV. Yang kelima, ada security. Yang keenam, rumahnya semua diteralis. Jendela pun teralis. Ya. Dia sangat takut. Ya. Semuanya serba mantap. Ini orang kaya. Ya. Kenapa? Karena dia sangat takut dengan pencuri. Saudara bisa bayangkan semuanya serba lek. Andai kata, ini andai kata, ya, terjadilah korslet listrik, ya kan? Pintu saja 2 lapis 3 lapis, kuncinya. Kalau terjadi suatu hal, pasti kita yang pertama terjadi sesuatu yang dalam kehidupan kita, entah jatuh, entah tenggelam, pasti merasa ketakutan. Ya. Andai kata pada malam itu seorang kaya itu terjadi sesuatu dalam rumahnya, ya, terpanggang nggak dia? Terpanggang. Udah sibuk, mana kunci, aku udah selep. Ya. Tetapi saudara tahu, kita bersyukur, ya, sekalipun kita tidak kaya, di rumah pun tidur enak. Kadang di rumah kita nggak terkunci pun, ya kan? Kadang rumah kita nggak dikunci, tertidur udah tidur, nggak terpikir ada nanti maling. Ya. Kalau ibu gembala sering marahkan di rumah, kenapa nggak kunci rumah ini? Karena saya nggak terkunci. Ya. Saudara terkasih, sama seperti orang kaya yang tadi mengatakannya, ya. Maka di sini tadi dikatakan firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah dengan segala ketamakan, karena kita terlampau tamak dengan uang. Saudara tahu kenapa kita terlampau tamak dengan uang? Bekerja tanpa kita pedulikan lagi siang dan malam. Kalau bisa hari-hari terus untuk kita, tanpa lagi kita beristirahat badan kita ini. Saudara tahu, kita banting porsir pun, ya, kalau bukan di dalam firman Tuhan, semua yang akan lenyap. Semua akan lenyap. Karena jelas di sini tadi dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah, ya, terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya. Yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, seorang kaya berlimpah-limpah hasilnya, semuanya bahkan lumbung-lumbung penuh. Dia berpikir, lumbungku ini telah penuh, kubuat lagi. Sama seperti orang kaya, udah dibangun rumahnya, beli perumahan dia, dirumahkan lagi. Baru-baru ini bos saya beli rumah yang dari Batam Sinter sana, rumahnya itu 1 M lebih. Ya. Baru dirumahkannya. Saya tanya, bos kenapa bos robohkan? Nggak cocok fungsinya. Terus aku mau bangun dari dasar lagi. Tapi bos harganya 1,5 M, nggak apa-apa. Ya. Bayang 1,5 M roboh. Jadi bisa saya ambil, boleh nanti ambil bapak ini yang roboh-robohin semuanya. Kayak kamu ambil nanti lupa mau. Bayang 1,5 M loh, dirobohkan. Kenapa? Karena dia berpikir harta yang banyak. Ya. Kita saja, ya, boleh saja gusur, baru kita ambil alat-alat semuanya. Sama waktu saya gusur oleh saya ambil semua alat-alatnya, saya pindahkan lagi ke kapten saya buat lagi tempel-tempel di kapten saya. Ya kan? Saudara terkasih, karena tadi dikatakan orang kaya itu dia berlimpah-limpah hasil tanahnya, ya. Yang tujuan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kau perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Udah penuh semuanya. Ya kan? Sama. Kalau kita jadi kaya, dia BCA sana pun udah nggak tahu lagi berapa ratus juta. Di BRI sana pun, semua bank kita punya. Ya. Semua bank. Saudara lihat sering ada orang-orang kaya itu, dia punya ATM semuanya. Dia tidak tahu lagi ATM yang mana mau dilakukan, ngambil uangnya. Ya. Tapi
Di sini dikatakan bagaimana kaya dalam kepalsuan, kesusahan kepalsuan. Makanya tema kita kesusahan palsu. Kenapa? Karena mereka tidak kaya di hadapan Tuhan. Karena mereka dalam kekayaan mereka tidak pakaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kekayaan mereka dia pakaikan untuk menyombongkan diri mereka. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang-orang kaya itu luar biasa, kesombongan luar biasa. Tetapi jika mereka kaya dalam Tuhan, karena dia tahu setiap kekayaan itu bukan berasal dari kekuatannya, berarti mereka tidak sombong. Jadi saudara terkasih, di situ tadi dikatakan firman Tuhan di ayat 17. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku akan menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang harus kuperbuat. Ini orang kaya tadi, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lagi yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Disimpannya, dirombaknya lagi lumbung-lumbung semakin besar, semakin besar. Karena semakin banyak tanah itu, semakin hasil dibanyak berlimpah-limpah, dirombak, semakin ya tidak tahu lagi, bertimbun. Kalau saudara, makanya sering ada beras kedaluarsa. Karena di bawah itu udah hancur. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya dapat proyek beras yang udah hancur itu. Udah apa dia, berpuruk bahasa matanya. Ya. Nggak layak untuk dimakan. Terpaksa lah makanan B2. Karena bertimbun. Ya. Dan di sini tadi dikatakan itu ayat 19. Nah, sesudah aku akan berkata dalam jiwaku, ya, jiwaku, dan pada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, 20. Tetapi firman Allah katanya, hai engkau orang bodoh. Apa katanya? Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu? Untuk siapakah nanti? Ya. Untuk siapa itu semuanya? 21. Demikian jadinya dengan orang yang memperhartanya bagi dirinya sendiri. Ini orang yang memperhartanya bagi diri sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi salahkah kita jadi kaya? Tidak. Bagus. Saya bangga kalau saudara kaya semuanya. Ya, kenapa saya bangga? Karena pasti saya dapat kecepretan. Tahu saudara kecepretannya? Kalau saudara makan di sana, kalau saya lewat pasti saudara panggil, Pak sini dulu makan. Ya kan? Tapi kalau saudara semua membeli, ya, siapa traktir saya? Ya kan? Maka saya tetap berdoa agar saudara juga semua kaya. Ya. Kalau saudara semua kaya, saya sangat bersukacita, bahkan umur saya pun panjang. Uban saya udah putih ini jadi berubah lagi jadi hitam. Kalau saudara jadi kaya, ya kan? Karena saya bersyukur punya saudara punya anak-anak yang kaya-kaya semuanya. Tapi kekayaan itu kaya dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara kaya bukan di dalam Tuhan, makanya banyak orang kaya yang sombong. Ya. Karena setelah di sini tadi dikatakan, demikian jadinya dengan orang menyumpul hartanya bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah, makanya tema kita khususnya palsu. Ya. Tapi kalau kaya dalam Tuhan, saudara punya sesuatu, berikan untuk Tuhan. Ya. Saudara punya sesuatu, apapun bentuk saudara berikan untuk Tuhan. Saudara tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara hitung-hitungan kepada Tuhan, ya,
Tuhan tidak pernah marah. Dia buat saudara, diberkati saudara. Tahu saudara, kenapa Tuhan berkati kita? Tujuan Tuhan apa? Ya. Tujuan Tuhan membuat kita diberikan segala sesuatunya, ya, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Tetapi terkadang Tuhan memberkati kita, berkat itu kita salah gunakan. Salah gunakan untuk menyombongkan diri kita. Ya. Tetapi kalau kita pun kaya di hadapan Tuhan, kita tidak sombong, suka bermurah hati, ya, suka menolong. Ya. Tetapi kalau saudara, ya, bukan kaya di hadapan Tuhan, saudara pelit. Itu sebabnya saudara bukan kaya di hadapan Tuhan. Kenapa kita pelit? Coba dulu, dalam hati kita, kenapa kita pelit? Karena kita bukan kaya di hadapan Tuhan. Ya. Karena kita menganggap apa yang kita miliki itu semua dari kekuatan kita. Kita bisa bekerja, kita rasakan kita kehebatan kita, karena kepintaran kita. Tetapi kalau kita menyadari, adapun aku bekerja pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Jika kita menyadari oleh karena kemurahan Tuhan, kita tidak pelit untuk Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita menyadari karena akunya biar bisa aku bekerja, karena kehebatanku, karena pergaulanku aku bisa bekerja, saudara pasti pelit di hadapan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh hidup kekal? Kalau kita pelit di hadapan Tuhan, bisa nggak saudara memperoleh hidup kekal itu? Kalau saudara pelit di hadapan Tuhan, nggak ada jalan. Tapi kalau saudara tidak pelit di hadapan Tuhan untuk membuat jalan kita agar sampai ke tempat kediaman yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya. Tetapi kalau kita pelit, ya, karena ada istilah orang kikir aja susah masuk ya. Orang kikir susah masuk surga. Ya. Maaf saudara jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Tetapi saya rindu agar saudara diberkati Tuhan. Saya rindu saudara kaya di hadapan Tuhan. Ya. Secara pribadi seperti saya tadi katakan, kalau saudara kaya, saya bangga. Ya. Saudara telepon, Pak, ya nanti kita malam ngopi semprit ya. Oke. Ya kan? Saya bangga. Bukan setelah saya tidak bersyukur, ya. Seperti kehidupan kita zaman sekarang ini. Tuhan berikan hidup kita seperti ini dalam kemiskinan kita. Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita tetap setia dalam masa-masa sukar pun kita tetap setia. Kalau saudara setia dalam masa-masa sukar saudara, kalau saudara setia dalam kemiskinan saudara, Tuhan akan angkat hidupmu. Ya. Tuhan akan angkat. Karena semuanya butuh proses. Semua butuh proses. Kenapa kita butuh proses? Itu batang ya di depan gereja kita di batang mangga itu dulu disemaikan dulu, bertumbuh dia. Karena nggak langsung nyok, langsung ada daunnya. Karena nggak langsung nyok, ada buahnya. Sama seperti bayi. Ya. Tuhan ciptakan janin bayi itu dalam rahim seorang ibu. Ya. Ditenuni semua yang dibuat yang begitu indah. Sehingga terlahir begitu sempurna. Ya kan? Misalnya waktu dalam kandungan ibu kita itu dibuatnya mata kita tutup dulu, bisa kan? Ya. Kan saudara bisa lihat ada seorang bayi